ini penjelasan tentang ain atau benda yang masuk ke dalam perut. Ini perlu untuk dipahami. Juga banyak sekali yang sejenis dengan permasalahan ini. Contoh, merokok itu merokok itu dapat membatalkan puasa. Sejenis rokok seperti vape atau vape itu, pavor atau apa itu yang lain, itu sama membatalkan puasa. Karena itu bukan hanya asap tok yang masuk, itu juga ada ain yang masuk. Ainnya apa? Ya ada zat-zat kimia di situ yang dikatakan biasanya orang menyebutnya nikotin. Nah, nikotin itu yang termasuk ain. Nah, itu yang dapat membatalkan puasa. Nah, jika misalkan bukan rokok, contoh seperti asap-asap di pinggir jalan, asap kampuan karo, bakar-bakar, apakah ketika masuk ke dalam hidung atau masuk lewat mulut dapat membatalkan puasa? Tidak, karena itu hanya asap tok, tidak ada ain, tidak ada benda yang masuk ke dalam perut. Jadi kesimpulannya, rokok dapat, ya selain membahayakan kepada tubuh, rokok juga dapat membatalkan puasa. Beda halnya dengan asap bakar-bakar atau yang lain. Itu yang pembahasan mengenai ain, benda yang dapat membatalkan puasa. Qauluhu manfadhin maftuhin. Nah, perkataan musannif lafadz manfadhin, rongga yang terbuka, kharaja bihi, maka keluar dari itu, dari perkataan musannif, idza wasalatil ain ilal jauf min manfadhin ghairi maftuhin kaduhni wa nahwihi bitasarrubil masami. Nah, dikeluarkan dari perkataan musannif lafadz manfadhin maftuhin, rongga yang terbuka, yaitu rongga yang tertutup, yang tidak terbuka. Contoh, ada minyak yang masuk ke dalam kulit. Nah, masuknya minyak ke dalam kulit itu tidak dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak masuk rongga yang terbuka. Jadi, bisa dipahami. Yang dapat membatalkan puasa adalah rongga yang terbuka. Beda halnya dengan rongga yang tidak terbuka. Contoh, masuk menyerap ke dalam kulit. Ini tidak dapat membatalkan puasa. Nah, banyak contoh lagi yang tidak dapat membatalkan puasa meskipun memasuki jauh dalam perut. Contoh, misalkan ada fulan wudu, kemudian ada air yang masuk lewat lubang mata. Nah, sebetulnya bukan lubang mata karena tidak ada lubangnya mata. Masuk lewat mata, apakah ini dapat membatalkan puasa? Jawaban ulama, tidak dapat membatalkan puasa. Begitu juga mengobati sakit mata. Ketika sakit mata, ini tidak dapat membatalkan puasa. Karena apa? Karena itu tadi, ini tidak lewat rongga yang terbuka, tertutup. Terbuka contohnya seperti mulut, hidung, telinga, dubur atau kubul. Ini yang dapat membatalkan puasa, harus lewat situ. Kalau nggak lewat situ, yang tadi yang rongga yang terbuka itu, maka tidak dapat membatalkan puasa. Ya, contohnya ini tadi, lewat kulit misalkan. Nah, ini. Nanti ada pembahasan tentang jarum suntik dan yang lain-lain. Bagaimana hukum suntik di siang bulan Ramadan, apakah ini batal atau tidak. Ini banyak khilaf ulama dalam hal ini. Ya Allah ya Karim. Wa kullul manafidh maftuhatun fi madzahibil Imam Syafi'i illa al-ain. Wa kadzalikal udhun indal Imam Ghazali. Nah, sekarang ada pendapat dari dua ulama yang sangat kita kenal, yaitu Imam Syafi'i, mazhab mayoritas di Indonesia, dan juga mazhab Imam Ghazali. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua lubang tembus yang terbuka ini salah. Pendapat Imam Syafi'i, seluruh lubang tembus itu dikatakan terbuka. Semua, kecuali
al-ain, kecuali mata. Menurut Imam Syafi'i. Artinya ketika ada barang yang masuk, benda yang masuk ke dalam mata, maka tidak dapat membatalkan puasa. Karena tidak termasuk maftuhah, tidak termasuk rongga yang terbuka. Wa kadzalika, begitu juga al-udhun indal Imam Ghazali. Nah, menurut Imam Ghazali, telinga, kuping ini tidak termasuk rongga yang terbuka menurut Imam Ghazali. Ada catatan di bawahnya, saya bacakan. Waqad athbatat tib al-hadis anna lil ain manfadan maftuhan lil jawf wa an laisa lil udhun manfadan maftuhan. Ini keterangan waqad athbatat tib al-hadis. Dokter kekinian, catatannya di bawah, itu menetapkan bahwa mata ini memiliki lubang tembus menurut dokter kekinian, dokter saat ini al-hadis. Mata ini ada rongga yang terbuka lil jawf yang menuju ke dalam perut. Wa anna laisa lil udhun manfadat. Telinga justru tidak ada lubang tembus yang terbuka yang menuju ke dalam perut. Ini menurut dokter. Tapi tetap kata ulama, kita harus berpatokan Imam Syafi'i, semua lubang ini ketika kemasukan benda maka membatalkan puasa kecuali mata. Karena mata bukan termasuk rongga yang terbuka. Nah, Imam Ghazali berpendapat telinga juga tidak termasuk rongga yang terbuka, sehingga ketika ada benda masuk ke telinga, menurut Imam Ghazali tidak membatalkan puasa. Menurut Imam Ghazali. Ya, ini perbedaan ulama. Sekali lagi, perbedaan ini jangan dijadikan alat perpecahan, namun ini jadikan suatu hal yang saling melengkapi sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keterangan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, begitu juga membatalkan pahala puasa. Ada 6 perkara. Area lanjut deh, apa dia? Berapa lah? Dia lima lah. Dulu. Nggak video. Saya pakai nggak? Sekali lagi. Terangkan. Terakhir dari saya, pesan kepada para hadirin, baik yang secara offline atau online, apabila kalian semua mempunyai hutang puasa di tahun sebelumnya yang tidak sempat setak kejepok kangku eserai nang tahun seri berin sampai depak kepasaan mangken, maka telepon ulama katipun apa? Mana bibeda orang andi otang pasa tahun semangken misalkan 2 areh, kemudian tak eserai sampai dapat kawasan tahun datang, maka mon seperti ini perinci beda 2 perkara. Pertama, jika seandainya orang yang tidak berpuasa itu selama setahun, dia memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, artinya tidak bisa berpuasa selama setahun, contoh sakit secara terus menerus selama setahun, tidak ada waktu untuk bisa qadha puasa, maka seperti ini tidak harus membayar kafarat, cukup mengqadha puasanya toh. Nah, ada yang wajib bayar kafarat dan juga wajib mengqadha puasa. Siapa? Orang yang sembrono, orang yang enteng, tidak sengaja memang ada waktu di setahun sebelumnya, ada waktu untuk mengqadha puasa, namun dia tidak mengqadha sampai bertemu dengan Ramadan selanjutnya, maka ini dapat kewajiban bayar kafarat dan juga wajib qadha puasa. Beda ini kasusnya. Yang tadi yang pertama itu adalah karena ada udzur,
Yang kedua tidak ada uzur. Andaikan dia qadha puasa bisa, tapi tidak qadha sampai bertemu puasa yang akan datang. Nah, bayar kafaratnya seperti apa? Kafarat puasa itu yang contoh yang seperti ini, itu setiap hari wajib membayar 1 mud makanan pokok dan diberikan kepada orang miskin. 1 mud lagi-lagi setara dengan 7 ons beras. Jadi ya itu dilipatkan kalau misalkan berapa hari yang tidak diqadha sampai bertemu ke Ramadan selanjutnya, maka ya dikalikan. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Semoga pertemuan kali ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan semoga kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.